Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak ibu kelas 10 MIPA dan 10 IPS ya. Alhamdulillah sampai dengan hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun hanya melalui daring portal Dik. Ibu ucapkan semangat dan tetap mengikuti daring tersebut ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Walaupun kita belajar dari rumah, kalau dalam kondisi sehat tentunya kita lebih enak ya. Baiklah, untuk materi minggu ini Ibu lanjutkan materi masih KD 3.3 untuk pertemuan yang kedua. Karena KD 3.3 lumayan banyak materinya ya. Jadi kita bahas satu-satu. Untuk minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan bahwa produksi sebagai kegiatan ekonomi ya. Kalau KD-nya masih tetap peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Namun poin-poinnya ada banyak. Dan sekarang yang kedua, distribusi sebagai kegiatan ekonomi. Kalau mendengar kata distribusi, pasti yang ada di pikiran kita adalah menyalurkan barang. Jadi akan Ibu bahas satu persatu mulai dari pengertiannya. Distribusi itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen yang membutuhkan ya. Nah, sedangkan orangnya atau lembaganya yang melaksanakan kegiatan tersebut disebut distributor. Kalau kegiatannya disebut distribusi, orang yang melaksanakan atau lembaga disebut distributor. Misalnya contohnya distributor obat, nah distributor minyak, distributor garam, distributor gas, seperti berarti lembaga atau orang yang menyalurkan produk-produk tersebut. Tugas utamanya yaitu membeli barang-barang dari produsen ke konsumen ya. Dalam arti luas kegiatan distribusi juga mencakup kegiatan yang pertama pembelian, yang kedua pemilahan atau pengelompokan. Jadi setelah membeli pastinya tidak hanya satu barang terus dipilah-pilah atau dikelompok-kelompokkan, yang barang cair dengan cair, yang gas dengan gas, yang pecah belah dengan pecah belah, seperti itu ya, dikelompokkan menurut kelompok barang tersebut. Yang ketiga, pembungkusan atau pengepakan. Ya, kalau distributor belinya karungan atau timbangan berkintal-kintal, nah kita bungkusin misalnya 10 kilo, 5 kilo dan sebagainya. Lalu yang keempat, penggudangan. Nah, kalau sudah rapi dibungkusin atau dipak, kita masukkan gudang. Lalu yang kelima, pengangkutan atau pengangkatan. Kalau ada yang beli, pastinya ada ya, banyak toko-toko besar belinya ke distributor ya. Seperti itu ya. Jadi pengertian distribusi adalah sekali lagi kegiatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga untuk menyampaikan barang atau menyalurkan barang atau jasa dari produsen ke konsumen ya. Konsumen yang membutuhkan pastinya. Yang kedua, pihak-pihak yang terkait. Nah, pihak-pihak yang ada dalam kegiatan distribusi ya. Ada agen yang pertama. Agen itu merupakan perantara yang melakukan pembelian dan penjualan dengan perjanjian. Misalnya agen ya. Paham kan ya, agen sering lihat di jalanan tuh dipasang agen gas. Nah, seperti itu ya. Yang kedua, makelar adalah perantara yang menjual dan membeli barang atas nama orang lain. Itu makelar ya. Misalnya tanah ya, dimaklarin motor ya. Dia membeli atau membeli barang atas nama orang lain ya. Yang berikutnya, jadi jualin tapi bukan barang sendiri, tapi boleh iya karena memang dia pekerjaannya seperti itu, menyalurkan barang atau mempromosikan barang yang akan dijual, seperti misalnya mau jual motor, rumah dan sebagainya. Komisioner, nah ini ya adalah perantara pemasaran seperti makelar, mirip dengan makelar yang menguasai atau memiliki barangnya, tapi dia juga mempunyai atau membeli barang tersebut lalu dipasarkan. Yang keempat, importir. Nah, importir dan eksportir itu hanya mirip sama, tapi hanya beda luar negeri dan dalam negeri. Kalau impor, nah impor berarti perusahaan yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual kembali di dalam negeri. Kalau ekspor kebalikan, perusahaan yang menjual barang-barang yang dihasilkan oleh produsen ke dalam negeri ke luar negeri. Jadi kalau ekspor dari dalam keluar, eks kan ya. Kalau impor dari luar ke dalam. Paham ya? Maaf kalau ketikanya ada yang sedikit salah, diikutin saja penjelasan saya. Yang ke F, grosir. Nah, ini grosir, pedagang yang beli barang dan menjual barang tersebut dalam jumlah yang besar. Misalnya grosir pakaian, grosir sepatu dan sebagainya. Yang terakhir, pedagang eceran ya. Pedagang eceran ya. Grosir bisa disebut juga pedagang besar. Kalau pedagang eceran berarti yang mengecerkan ya, yang jualnya dalam satuan yang lebih kecil ya. Dari produsen atau pedagang besar kemudian menjual barang tersebut pada konsumen ya.
Pedagang eceran banyak, misalnya kayak baju, pakaian. Ya, kalau pedagang besarnya di grosir, belinya di Tanah Abang. Lalu kalau kayak pasar Kampung Melayu, terus kompleks, seperti itu ya contohnya ya. Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi distribusi, ada produk ya, bisa kalian singkat menjadi 4P maaf. Produk, pasar, produsen, perantara. Produk berarti berkaitan dengan produk, objek fisiknya produk tersebut, termasuk yang perlu dipertimbangkan yaitu nilai barangnya, besar dan beratnya barang, mudah rusak atau tidak, keluasan produk ini ya. Yang berikutnya pasar. Pasar artinya saluran distribusi dipengaruhi oleh pola pembelian konsumen. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain pembeli, letak geografisnya, jumlah pesanannya, kebiasaan dalam pembelian seperti apa. Nah ya, pasar bisa dibilang adalah market konsumennya seperti apa. Yang ke C, produsen. Produsen yaitu yang perlu dipertimbangkan, pendanaannya seperti apa, kuat nggak dananya, pengalamannya, kemampuannya dalam distribusi, pengawasan salurannya seperti apa, pelayanan yang diberikan bagaimana kepada konsumen, dan yang terakhir perantara. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan antara lain pelayanan perantara, keuangan perantara, sikap perantara, nah ya, terhadap kebijakan produsen, volume penjualannya seperti apa, ongkos penyalurannya bagaimana. Dan yang terakhir, Ibu secara singkat saja, mata rantai distribusi. Mata rantai distribusi itu artinya alur ya. Cara yang ditempuh atau digunakan untuk menyalurkan barang, alurnya. Mata rantai itu dibagi menjadi 5. Sebenarnya secara simpel sih cuma ada 3, cuman yang sangat panjang, yang pertama mata rantai sangat pendek. Berarti cara singkat produsen langsung ke konsumen. Biasanya ini ada pada barang-barang yang langsung dikonsumsi, seperti misalnya penjual bakso, itu namanya mata rantainya sangat pendek karena dia produksi langsung kita beli ya. Jadi tidak melalui perantara, tidak melalui agen, langsung bakso. Jajanan biasanya ya, jajanan yang dijual someng, nah itu biasanya langsung dari produsen ke konsumen. Yang kedua mata rantai pendek. Nah, yang tadi kan sangat pendek. Yang pendek ada produsen, pengecer, konsumen akhir. Nah, biasanya ini apa? Kalau yang ada pengecer, produsen, terus pengecer, konsumen akhir apa? Makanan apa ya, atau barang apa ya? Contohnya. Terus yang ketiga, mata rantai agak panjang, ada produsen, terus melalui grosir, pengecer, konsumen akhir. Apa tuh yang seperti itu? Nah, ya. Misalnya gas dan sebagainya. Kalau yang keempat, mata rantai sangat panjang, ada produsen, agen, subagen, grosir, pengecer, konsumen akhir ya. Nah, kalau yang kedua yang pendek, ikan misalnya, produsennya nelayan, pengecernya yang tukang abang-abang keliling ikan. Nah seperti itu ya, konsumen akhirnya ibu-ibu atau kita. Terus yang ketiga itu contohnya kalau pakai grosir, pengecer berarti pakaian ya. Kalau yang keempat contohnya produsen, agen, subagen, grosir, pengecer, konsumen akhir apa misalnya. Nah ya, yang besar-besar misalnya gas, nah ya, galon, nah ya, dia ada subagen, ada grosir, ada pengecer. Dan yang terakhir kalau yang sangat panjang itu ada agen tunggalnya. Jadi kayak Honda, nah Yamaha, dia setiap kota ada agennya, ada agen tunggalnya. Jadi tidak bisa dipalsukan, barangnya tidak bisa sembarangan diproduksi ya. Kayak Honda kan punya tuh misalnya cabang, Honda cabang Kabupaten Tangerang, misalnya ya. Nah, itu agen tunggal contohnya adalah produk motor. Seperti itu, yaitu gambarannya, contoh-contoh produknya ya. Ini yang gambar di bawah ini adalah PowerPoint-nya. Bisa kalian lihat, itu di situ ada produksi apa ya, itu penjelasan sama, masih sama. Nah, itu gambarannya. Terus tugasnya kalian tulis dengan rapi, lalu kirim ke Portaldik. Lanjut dikerjakan juga di buku saja supaya bisa untuk belajar ya. Tulis. Nah, coba contohkan mata rantai dari 5 mata rantai tersebut. Saya contohkan satu, yang A. Nah, yang A mata rantai sangat pendek, contohnya produsennya penjual nasi uduk, terus ke konsumen akhir pembeli. Terus silahkan lanjutkan ya, lanjutkan atau boleh diulang lagi dari A. Intinya ibu minta contoh mata rantai dari A sampai E, dari sangat pendek, terus panjang, sangat panjang ya, harus diselesaikan lalu kirim lagi ke Portaldik. Sangat pendek, agak panjang, terus panjang, mata rantai sangat panjang. Mungkin itu dulu penjelasan dari ibu. Tidak usah panjang-panjang YouTube-nya. Kalau kurang jelas boleh WA grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.